Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi hari ini kita di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, namun kali ini bersama Ibu Desi Ristiana. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang diberikan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita minta dengan khusyuk, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saatnya anak-anak Ibu siapkan alat belajarnya. Gimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita masuki materi kita. Pada kali ini kita akan masuk kepada materi bab 4 dengan tema Indahnya Kebersamaan dengan Berjamaah, dengan kompetensi dasar memahami ketentuan salat berjamaah. Adapun tujuannya, setelah dilakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa yang pertama, menjelaskan pengertian salat berjamaah dan dasar hukumnya, menyebutkan keutamaan salat berjamaah, dan yang ketiga, menyebutkan syarat sah salat berjamaah. Nah, baik. Sekarang kita berpikir sejenak, apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Di sini, Ibu tentu yakin kalian bukan hanya sudah biasa mendengarnya, namun juga sudah sering melaksanakannya. Kita lihat ilustrasi gambar berikut. Jika seseorang melaksanakan sholat sendirian, maka itu dinamakan dengan sholat munfarid. Namun, ketika dia melaksanakan sholat secara bersama-sama, nah maka inilah yang disebut dengan sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan di mana salah satu dari mereka menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan tentang hukum salat berjamaah, namun di sini kita ambil hukumnya sunnah muakkad. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya sunnah adalah suatu hal yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita meninggalkannya maka kita tidak berdosa. Lalu bagaimana dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Kenapa sangat dianjurkan? Nah, kita akan melihat hadis yang berikut ini, namun setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi pada pembahasan materi kita salat berjamaah, yang mana tadi kita membahas tentang hukum salat berjamaah. Nah, tadi dijelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Mengapa begitu? Sekarang kita lihat pada salah satu hadis berikut. Salah satu hadis meriwayatkan, An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Sekali lagi Ibu bacakan. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Nah, artinya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pesan bahwa yang namanya salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat munfarid. Dan yang kedua, perbandingan antara keduanya adalah 1:27. Nah, kalau kita sudah tahu, itulah kenapa sebabnya lebih diutamakan salat berjamaah. Nah, kemudian syarat sah salat berjamaah. Bagaimana agar salat berjamaah kita sah? Yang pertama, harus ada imam dan ada makmum. Jadi ada orang yang memimpin dan ada yang dipimpin. Dua unsur ini tidak bisa terpisah dalam salat berjamaah.
Kemudian yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Karena kita berniat sebagai makmum, tentunya juga berniat untuk mengikuti segala gerak-gerik imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Itu artinya sholat dikerjakan dalam satu tempat tanpa penghalang yang tertutup atau dalam ruangan yang tertutup. Nah, yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Apabila imam mengerjakan sholat maghrib, maka sang makmum juga mengerjakan sholat maghrib. Kalau mengerjakan sholat isya, maka makmum pun mengerjakan sholat isya, dan begitu seterusnya. Selain syarat sah sholat berjamaah ini, kalian juga harus tahu apa syarat-syarat untuk menjadi imam. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak ibu yang laki-laki karena kalian akan menjadi imam. Kita lihat apa saja syarat-syaratnya. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Artinya setiap imam itu harus memiliki keilmuan tentang sholat, harus paham betul bagaimana ketentuan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia lancar, baik, benar dalam pengucapan, tahu makhrajnya, tahu tajwidnya agar tidak terjadi kesalahan dalam maknanya. Karena yang namanya huruf hijaiyah ada beberapa yang memiliki kemiripan seperti a dan a, terus tha, sa, sya, dan so, dan lain sebagainya. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang lain di sini artinya dibandingkan dengan makmum yang di belakangnya. Yang keempat, berakal sehat. Karena kita tidak mungkin diimami atau dipimpin oleh orang yang sedang mabuk ataupun orang yang sedang hilang ingatan. Yang kelima, balik. Nah, balik di sini itu artinya dalam keislaman dia mencapai tingkat kedewasaan atau memenuhi syarat. Kalau laki-laki itu biasanya bisa ditandai dengan mimpi basah atau ada perubahan dari suara. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang namanya makmum berdiri di barisan paling depan, ya, yang di belakangnya disebut makmum, dan kita yang di depan disebut imam. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan? Boleh saja seorang perempuan jadi imam, namun jamaahnya juga sesama perempuan. Begitu juga dengan anak kecil, jadi jemaahnya sesama anak kecil. Nah, yang kedua, syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Sudah kita sebutkan di awal tadi, karena kita menjadi makmum, maka kita pun berniat dari awal mengikuti gerakan imam. Apa yang dikerjakan imam, maka kemudian kita ikuti. Nah, bagaimana agar kita tidak mendahului imam? Jika imam melafalkan atau mengucapkan takbir atau i'tidal, maka ketika di hujung kalimat baru kita mengikuti. Contohnya, Allahu Akbar. Nah, ketika imam menyebutkan bar, baru kita turun untuk mengikuti. Begitu juga dengan i'tidal dan aba-aba yang lain. Itu bertujuan tadi agar kita tidak mendahului imam. Nah, kedua, mengetahui gerakan salat imam. Karena kita mengikuti imam, jadi kita harus tahu apa yang dilakukan imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Tidak ada penghalang, apalagi penghalang ruangan tertutup. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Sepenting apapun orang itu, seberapa tingginya jabatan orang itu, tapi kalau dia berstatus sebagai makmum, maka dia harus berada di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah salat makmum sesuai dengan salat imam. Yang di awal juga kita jelaskan bahwasanya makmum mengikut imam itu sebaiknya harus tahu dulu sedang melaksanakan apa imam kita yang kita ikuti. Kalau misalnya dia melaksanakan salat maghrib, maka kita pun berniat salat maghrib. Selanjutnya kesimpulan, tapi setelah yang satu ini. Nah, sudah tadi kita bahas materi kita tentang salat berjamaah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan materi kita, pertama, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama. Yang kedua, hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Yang ketiga, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat munfarid atau sendirian.
Dan yang keempat, salat berjamaah akan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang materi kali ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas dengan instruksi jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Silahkan kalian tulis di buku atau bisa difoto ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Yang kedua, sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, sebutkan syarat-syarat sah sholat berjamaah. Nah, untuk jawabannya bisa kalian kirimkan ke WA ibu guru kalian masing-masing atau aplikasi pembelajaran yang lainnya, tergantung dengan guru masing-masing. Nah, alhamdulillah sampai juga lah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih pada anak-anak ibu yang sudah mengikuti dari awal kegiatan kita hari ini, dan ibu memohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu kembali ingin mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang ketiga, jaga jarak serta hindari kerumunan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.